down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas TEP Ganjil angkatan 2020. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu kami mengambil kode etik organisasi dari Persatuan Guru Republik Indonesia dan Persatuan Perawat Indonesia. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nurma Lucy Mersita dengan NIM J1B020071 dan teman saya Pia Hapsari dengan NIM J1B0273. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia, saya dari kelas Teknik Pertanian Ganjil 2020, NIM saya J1B0275. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu etika. Secara umum, etika itu adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu dalam bermasyarakat. Kami di sini akan menjelaskan atau menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang pertama Persatuan Guru Republik Indonesia yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya Pia Hapsari. Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya oleh peserta didik yang pelaksanaan tugas-tugasnya berpegang teguh pada prinsipnya. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut, guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peraturan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional, hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat, dan dihormati dalam pergaulan antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan berat masa sekarang dan di masa yang akan datang. Persatuan Guru Republik Indonesia memiliki pasal dalam kode etiknya masing-masing. Pada pasal pertama, yaitu pada poin 1, kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman, sikap, dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Pada poin 2, pedoman, sikap, dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1. Ini adalah nilai-nilai moral yang dibedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesinya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulannya sehari-hari di dalam ataupun di luar sekolah. Pasal 2, poin yang pertama, kode etik guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia,
dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Pada poin yang kedua, Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan pelayanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Dan kami akan menjelaskan bagaimana kode etik organisasi dari perawat, yaitu Persatuan Perawat Indonesia. Kode etik adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat adalah Kode Etik Perawat Nasional Indonesia, di mana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etika dapat dihindarkan. Kode etik keperawatan Indonesia meliputi yang pertama, untuk perawat dan klien. Poin yang pertama, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Poin yang kedua, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup yang beragama. Poin yang kedua, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama setiap klien. Poin ketiga yaitu tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Poin keempat yaitu perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayainya kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu perawat dan praktek atau perawat saat praktek dengan pasien. Pada poin pertama, perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar dengan terus-menerus. Poin kedua, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi, disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan, serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Poin yang ketiga, perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi kepada orang lain. Poin yang keempat, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesionalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada perawat dan masyarakat. Perawat ini mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya itu ada perawat dan teman sejawat. Yang pertama itu perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara. Selanjutnya itu ada perawat dan teman sejawat. Yang pertama itu perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Dan dalam memelihara keserasian maupun
kebersihan suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis, dan ilegal. Selanjutnya itu adalah perawat dan profesi. Nah, yang pertama itu perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Selanjutnya itu adalah perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Dan yang ketiga itu perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.